Bu, untuk langkah selanjutnya, saya sebelumnya mau bertanya dulu nih kepada ibu-ibu. Di sini ada yang punya hutang atau yang punya pinjaman nggak Bu? Bisa angkat tangannya? Ya, hampir semua ya Bu ya, karena memang kebutuhan keluarga setiap keluarga berbeda-beda ya Bu ya. Jadi ada yang memang terpaksa harus meminjam untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya Bu. Tapi Bu, di sini ibu-ibu harus hati-hati apabila ibu meminjam ya Bu ya, entah itu ke lembaga peminjam uang ataupun ke perorangan ya Bu ya. Nah Bu, ibu-ibu bisa lihat ke depan. Di sini saya persiapan flip chart 2B Bu, tempat meminjam. Ibu yang di belakang bisa lihat nggak Bu? Kelihatan tidak? Bisa maju sedikit aja ya Bu ya. Ya. Nah Bu, di sini ada contoh-contoh tempat meminjam, entah itu lembaga ataupun perorangan ya Bu ya, untuk bahan pertimbangan ibu-ibu semua, dan juga ibu-ibu bisa sebagai bahan perbandingan ya Bu ya. Nah Bu, di sini Bu ada 5 sumber Bu. Yang pertama yaitu bank. Kita bandingkan dulu melalui prosesnya ya Bu ya, proses peminjamannya. Yang pertama yaitu bank. Proses peminjamannya memang terhitung rumit ya Bu ya, karena ibu-ibu harus mengisi formulir, kemudian melampirkan dokumen ibu-ibu semua apabila ibu-ibu ingin meminjam, dan juga memang penilaiannya lebih ketat daripada di sini ada koperasi simpan pinjam ya Bu ya. Nah, koperasi simpan pinjam juga termasuk rumit Bu, namun tidak serumit bank ya Bu ya. Cuma koperasi simpan pinjam juga sama Bu, ibu-ibu harus mengisi formulir dan juga melampirkan dokumen ya Bu ya, karena memang itu sudah peraturannya. Nah Bu, selanjutnya yaitu ada kelompok simpan pinjam. Ibu-ibu bisa meminjam di kelompok simpan pinjam Bu. Seperti apa sih kelompok simpan pinjam? Contohnya misalnya PKK, kelompok simpan pinjam di Arisa, ataupun di PKH itu sendiri ya Bu ya. Nah, prosesnya memang terhitung mudah Bu dibandingkan koperasi simpan pinjam dengan bank. Namun, selama uang kas dalam kelompok simpan pinjam tersebut tersedia ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya Bu ada saudara dan kerabat dekat. Ibu-ibu bisa meminjam kepada saudara dan kerabat dekat. Prosesnya memang lebih mudah daripada ketiga ini ya Bu ya. Namun, saudara juga belum tentu meminjamkan ya Bu ya, karena memang kebutuhan keluarga kan berbeda-beda. Jadi kalau meminjam ke saudara juga belum tentu meminjamkan ya Bu ya. Nah Bu, ini di sini ada yang terakhir yaitu rentenir Bu. Rentenir memang termasuk mudah Bu dibandingkan meminjam ke saudara bahkan ya Bu ya, karena memang rentenir sendiri mempersiapkan uang ya Bu. Jadi di rentenir uang ada terus ya Bu, jadi ibu bisa dengan mudah meminjam, namun memang resikonya cukup tinggi ya Bu ya. Nah Bu, selanjutnya kita bandingkan melalui jaminannya Bu. Untuk di bank sendiri, ibu-ibu semua memang perlu menggunakan jaminan apabila ibu-ibu ingin meminjam ya Bu ya. Misalnya contohnya jaminannya sertifikat tanah, sertifikat rumah, ataupun BPKB kendaraan bermotor. Sama halnya dengan ibu-ibu meminjam ke koperasi simpan pinjam ya Bu ya. Kedua ini memang memerlukan jaminan seperti contoh tadi ya Bu ya. Nah, untuk kelompok simpan pinjam sendiri Bu sama perlu jaminan. Namun jaminannya berupa ibu-ibu semua punya simpanan di kelompok simpan pinjam tersebut. Baru ibu-ibu boleh meminjam di kelompok simpan pinjam ya Bu ya. Yang penting ibu-ibu punya simpanan di kelompok tersebut. Nah, untuk saudara dan kerabat memang pada umumnya tidak memerlukan jaminan ya Bu ya, karena memang kepada kerabat dekat gitu. Yang selanjutnya yaitu rentenir Bu, memang kebanyakan tidak memerlukan jaminan Bu, kecuali memang dalam jumlah yang sangat besar ya Bu ya. Nah, kita bandingkan sekarang ada nggak batas maksimal pinjamannya itu ya Bu ya. Untuk bank sendiri Bu memang ada batas maksimal pinjaman sama dengan koperasi simpan pinjam, keduanya sama Bu. Kalau bank memang tergantung nilai jaminan yang diberikan, misalnya untuk sertifikat tanah batasnya berapa, untuk PPKB motor
batasnya berapa ya Bu ya, ini berbeda. Nah, untuk koperasi simpan pinjam memang tergantung ketentuan yang berlaku di koperasi tersebut ya Bu, tergantung peraturan koperasi tersebut, namun memang ada batas maksimal pinjaman. Nah, selanjutnya Bu, untuk kelompok simpan pinjam ini juga ada batas maksimal pinjaman. Untuk kelompok simpan pinjam tergantung kesepakatan kelompok ibu-ibu. Memang pada umumnya 2 kali jumlah simpanan ibu-ibu di dalam kelompok tersebut untuk batas maksimal pinjamannya ya Bu ya. Nah, untuk saudara sendiri Bu, itu sama, tergantung kesepakatan ibu dengan yang memberikan pinjaman ya Bu, dengan saudara ibu itu. Misalnya batasnya berapa, itu memang disepakati oleh ibu dengan pemberi utang. Untuk rentan Bu, ini tidak ada batas maksimal pinjamannya, ibu bisa pinjam berapapun. Namun ya seperti tadi bilang, resikonya memang sangat tinggi untuk rentenir ibu ya. Nah, selanjutnya kita bandingkan melalui periode cara pengembaliannya, bisa disesuaikan atau tidak. Misalnya kita sesuaikan dengan kita punyanya berapa, kita bisa bayarnya kapan gitu ya Bu. Untuk bank dan koperasi simpan pinjam sendiri itu tidak bisa disesuaikan ya Bu ya, kita harus mengikuti peraturan yang ada di bank dan koperasi simpan pinjam tersebut. Jadi ibu-ibu tidak bisa menyesuaikan sesuai nominal yang kita punya untuk menyicilnya, ataupun ibu-ibu menyicil dengan waktu yang ibu-ibu tentukan, tidak bisa ya Bu ya. Ibu-ibu harus mengikuti peraturan yang bank dan koperasi simpan pinjam tentukan. Nah, untuk kelompok simpan pinjam itu ibu-ibu bisa disesuaikan kembali lagi kepada kesepakatan bersama di kelompok tersebut ya Bu ya. Nah, sama dengan saudara dan kerabat dekat, itu tergantung ibu dan kerabat dekat ataupun saudara kesepakatannya, misalnya bisanya 3 bulan ataupun 4 bulan, itu bisa disepakati ya Bu ya. Nah, untuk rentenir sendiri memang sama Bu, kalau untuk pengembalian disesuaikannya tidak bisa, karena memang rentenir juga punya ketentuan ya Bu ya, punya peraturannya. Nah Bu, selanjutnya yang paling riskan Bu, kita bahas tentang bunga ya Bu ya. Mana sih yang lebih tinggi, atau ada nggak sih yang nggak pakai bunga sama sekali gitu ya Bu ya. Untuk bank memang lebih banyak pakai bunga ya Bu ya, bahkan memang jarang sekali bank yang tidak pakai bunga ya Bu ya. Nah, memang cenderung tinggi Bu, karena memang patokannya sesuai dengan bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ya Bu ya. Nah, koperasi simpan pinjam juga cenderung tinggi, bahkan lebih tinggi dari bank untuk bunganya ya Bu ya. Dan untuk kelompok simpan pinjam ini memang cenderung lebih rendah daripada bank dan koperasi simpan pinjam itu sendiri. Namun untuk saudara dan kerabat dekat itu juga rendah, bahkan memang tidak berbunga sama sekali, karena untuk meminjam ke saudara dan kerabat dekat memang istilahnya ada sistem saling menolong dan saling membantu ya Bu ya. Nah, untuk rentenir nih Bu, kenapa saya bilang memang sangat riskan? Sangat riskan di sini Bu, di bunganya memang yang sangat tinggi sekali ya Bu ya, bahkan bisa memberatkan ya Bu ya. Bahkan banyak sekali juga yang karena bunganya tinggi tidak mampu melunasinya gitu ya Bu. Nah, memang rentenir itu sangat tinggi sekali bunganya. Nah, jadi dari perbandingan semua ini memang yang lebih riskan dan resiko tinggi yaitu rentenir ya Bu ya. Yang terhitung mudah yaitu memang ke saudara ataupun kerabat dekat yang memang sudah kita kenal ya Bu. Nah, setiap lembaga dan peminjaman di sini dan juga perorangan mempunyai kelebihan dan kekurangannya ya Bu ya. Ibu-ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu semua. Nah, sekarang ibu-ibu saya putarkan video terlebih dahulu ya ibu-ibu. Ini video tentang keluarga Ibu Lili mengatasi masalah keuangannya. Saya putarkan ya Bu. Nah, ibu-ibu sudah saya putarkan videonya. Di sini ada nggak ibu-ibu yang dapat menyimpulkan apa sih yang ada di video tersebut? Ya, itu tentang masalah keluarga Bu Lili yang merencanakan masalah keuangan dengan matang-matang ya Bu ya, karena memang menurut keluarga Bu Lili harus diselesaikan dengan matang-matang perihal masalah keuangan ya Bu ya, karena memang menurut Bu Lili sendiri Bu,
Apabila ibu ingin meminjam uang, ada beberapa hal yang harus ibu-ibu perhatikan. Nah, diantaranya ibu-ibu meminjam harus untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan, ya Bu ya. Kemudian ibu-ibu juga harus berpikir ibu-ibu kalau meminjam mampu tidak membayarnya, gitu ya Bu ya. Apabila misalnya mampu, ibu-ibu harus menyesuaikan dengan pendapatan ibu-ibu semua ataupun di keluarga untuk mencicilnya ya Bu ya. Misalnya jangan sampai ibu-ibu meminjam dengan jumlah yang sangat besar padahal pendapatan di keluarga sedikit ya Bu ya. Itu menimbulkan nantinya bukannya hutang cepat terlunasi, nanti hutangnya malah lebih banyak, ataupun misalnya lama terlunasinya ya Bu ya. Apalagi ibu-ibu memilih lembaga yang berbunga tinggi. Nah, makanya menurut keluarga Bu Lili untuk masalah keuangan sendiri harus didiskusikan matang-matang ibu dengan bapak di rumah. Apabila memang mendesak ada kebutuhan yang mengharuskan ibu meminjam, itu ibu-ibu harus didiskusikan dengan matang ya Bu ya. Dan juga Bu Lili menyarankan pilih dengan lembaga yang meminjam ataupun pengembaliannya lebih rendah ya Bu ya. Hal itu juga bisa memudahkan ibu-ibu semua untuk mengatasi masalah keuangan. Namun Bu Lili menyepakati dengan Pak Rusli bahwa memang lebih baik untuk menabung ya Bu ya. Menabung tidak harus banyak. Misalnya ibu-ibu pendapatannya misalnya hanya 20.000 sehari, bisa ibu pakai 15.000 untuk kebutuhan, 5.000 untuk menabung ya Bu ya. Tidak harus banyak, yang penting rutin. Hal itu juga bisa ibu gunakan untuk kebutuhan yang memang mendesak, dan menghindari ibu-ibu semua untuk meminjam kepada lembaga-lembaga peminjam yang sudah tadi saya sebutkan ya Bu ya. Hal itu juga bisa mengatasi masalah keuangan ibu-ibu nantinya agar tidak meminjam kepada perorangan ataupun lembaga peminjam. Terima kasih.